Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai in the world and not of the world. Jadi kita ada di dalam dunia tetapi kita bukan dari dunia. Nah, di sinopsis dan di awal dari khotbah berseri ini, saya sempat berbicara seperti ini. Gereja seringkali atas nama relevansi mereka hanya berfokus pada berekspresi. Tetapi pada akhirnya hanya mencari sensasi dan mulai kehilangan esensi yang sebenarnya. Saudara, gereja di akhir zaman in the name of relevancy. Kita ingin jadi relevan. Tetapi akhirnya gereja kehilangan esensi. Karena mereka berekspresi ingin relevan tetapi makin serupa dengan dunia. Padahal Tuhan panggil kita meskipun kita ada di dunia tetapi kita bukan dari dunia. Nah, itulah sebabnya hari ini kita akan berbicara. Kita akan membahasnya. Dan kita minta Tuhan mengubah cara pandang kita. Kita minta Tuhan mengkalibrasi kita. Dan menata ulang hati kita. Yang setuju katakan amin. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa penderitaan itu mengekspos kecenderungan dosa kita. Nah, minggu lalu kita belajar pada waktu orang mengalami penderitaan, mereka mempunyai kecenderungan masing-masing. Yaitu legalisme atau antinomianisme. Kalau sudah belum menyimak, saudara bisa menyimaknya. Dan nanti saya akan jelaskan sedikit juga. Nah, hari ini kita akan melihat dua gereja yang berbeda yang Yesus menulis surat melalui perantaraan Rasul Yohanes. Dan kita akan mulai, yang pertama adalah jemaat di Tiatira. Dan ini ada di dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai ke 19. Wahyu 2 ayat 18 sampai ke 19. Saya akan bacakan yang putih dan saudara baca yang kuning. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Saudara perhatikan ada malaikat di sini. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekutanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, saudara perhatikan di sini, Yesus memuji jemaat Tiatira. Seperti biasa Yesus memuji dulu sebelum dia memberikan kritiknya. Nah, Yesus memuji jemaat Tiatira, kenapa? Atas segala pekerjaan mereka. Atas segala kasih maupun iman mereka. Atas segala pelayanan mereka dan ketekunan mereka. Bahkan dikatakan di sini, pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi di awal surat, kalau saudara perhatikan bisa terlihat dan terasa bahwa tone, nada dari surat Yesus ini kepada jemaat di Tiatira sangat kritis kepada jemaat ini karena dia berkata bahwa matanya bagaikan nyala api. Bahasa Inggrisnya, his eyes is like blazing fire. Wow, apa yang dikritisi? Apa yang menjadi teguran buat jemaat di Tiatira? Nah, kita teruskan ayat 20-nya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya mereka berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Wow, luar biasa sekali. Kalau saudara lihat, Yesus mencela jemaat Tiatira karena ternyata ada sebuah ajaran yang menyimpang. Nah, ajaran ini dari seorang wanita yang disebut Isabel. Ya, Isabel ini mungkin bukan nama aslinya, tetapi dia sepertinya digambarkan seperti istri Raja Ahab di perjanjian lama zaman Elia, saudara ya. Isabel yang sangat jahat, menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hamba. Apa yang menjadi efek dari ajarannya, yang menjadi dosanya? Orang-orang yang ada di bawah pengajaran Isabel di jemaat Tiatira ini berbuat zina dan penyembahan berhala. Nah, saudara, minggu lalu kita berbicara bagaimana penyembahan berhala dan zina ini selalu disandingkan, saudara ya. Kalau saudara perhatikan bahwa Allah mempunyai ikatan perjanjian, covenant dengan umatnya.
Dan itulah sebabnya umat Israel merupakan umat pilihan Allah. Ada sebuah hubungan yang eksklusif. Tetapi apa yang terjadi? Umat Allah tidak setia terhadap Allah. Umat Allah malah menyembah berhala-berhala dan melacurkan diri mereka. Dan mereka tidak setia terhadap Allah mereka yang mempunyai dan menyelamatkan mereka. Dan ini yang terjadi. Itulah sebabnya kalau hubungan suami dan istri itu merupakan gambaran dari hubungan Tuhan dan umatnya. Hubungan suami istri merupakan gambaran dari Kristus dan jemaat. Hubungan suami istri menggambarkan intimasi dari Allah Tritunggal yang diikat oleh ikatan perjanjian, covenant. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah sebabnya waktu suami dan istri ini tidak setia lagi satu dengan yang lain, ada zina, itu sama dengan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita memilih untuk menyembah berhala. Nah, kita perlu pelajari dan lihat di sini bahwa budaya Romawi, orang-orang Romawi adalah masyarakat yang politeistis, di mana segala sesuatu, semua kota, bahkan pekerjaan mereka, semua itu ada dewanya. Politeis itu artinya Tuhan itu bisa ada di mana-mana. Tuhan adalah ada di dalam bagian ciptaan. Nah, ini politeis, Tuhannya banyak, saudara ya. Nah, masalahnya Tiatira adalah kota perdagangan, pusat perdagangan. Dan di kota perdagangan ini begitu banyak transaksi dan jual beli. Nah, apa yang terjadi? Biasanya kalau saudara mau bertransaksi dengan seseorang, orang itu juga punya dewa di tokonya, di usahanya. Maka untuk menghormati para dewa, tempat Anda bertemu, tempat Anda berjual beli, Anda perlu juga mempersembahkan korban, membakar dupa, bahkan memberikan penyembahan kepada dewa-dewa itu untuk menghormati sang tuan rumah. Di mana Anda mengadakan transaksi, kalau tempat itu ada dewanya, mereka bilang, kamu bisa menyembah siapapun. Tetapi waktu kamu datang ke rumahku, waktu kamu datang ke tempat bisnisku, kamu harus menghormati dewa-dewaku. Nah, ini yang terjadi di Tiatira. Nah, bayangkan kalau Anda seorang yang menjadi Kristen. Apa yang terjadi? Anda akan susah untuk berpartisipasi. Karena Tuhan gak ingin Anda berzina secara rohani. Anda tidak bisa berpartisipasi untuk menyembah dan ikut berpartisipasi untuk memberikan persembahan-persembahan korban dan membakar dupa. Nah, biasanya mereka ada pesta-pesta dan perayaan penyembahan berhala atau dewa-dewa. Nah, biasanya orang kalau ke pesta ada banyak business opportunity gitu ya, saudara ya. Nah, apa yang terjadi kalau seperti sekarang ada pertemuan para businessman, para business commerce gitu ya. Ketemu, mereka bisa network, ngobrol-ngobrol, siapa tahu ada business opportunity. Mereka juga seperti itu. Tetapi masalahnya yang dipakai untuk jadi venue adalah perayaan-perayaan penyembahan berhala untuk hari-hari besar dewa-dewa tersebut. Dan biasanya di situ memang banyak transaksi dan deal-deal yang dilakukan. Nah, kalau mereka mau dapat pekerjaan, mereka harus memberikan persembahan. Mereka harus bakar dupa. Mereka harus menyembah dewa-dewa tersebut untuk menghormati tuan rumah. Nah, orang Kristen tidak bisa melakukan itu. Itulah sebabnya orang Kristen banyak disalahpahami. Karena orang Kristen ini dianggap intoleran. Mereka menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri sebagai orang yang paling teraniaya. Dan orang Kristen terus terang rugi secara finansial karena mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang normalnya dilakukan oleh orang-orang itu. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru pada zaman itu dianggap tidak memiliki toleransi dan hormat karena tidak mau berpartisipasi dalam penyembahan-penyembahan berhala dan memberikan persembahan dan penyembahan. Maka mereka disalah mengerti. Mereka dianiaya, dibenci oleh kekaisaran Romawi dan budaya saat itu. Nah, orang Romawi tahu bahwa orang Yahudi memang merasa bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang paling benar. Tetapi itu adalah sebuah suku sendiri. Jadi mereka tinggal di dalam sebuah lingkungan yang berbeda. Mereka ada di sana semua. Tetapi kekristenan itu ada orang Romawi, ada orang Yunani, ada budak, ada pemilik budak, ada business owner. Dan itu semua berbagai macam suku, ras, dan yang lain-lain. Dan mereka percaya Yesus, bahkan memanggil satu dengan yang lain, brothers and sister.
Nah, bayangkan kalau Anda budak yang jadi Kristen, kemudian punya tuan rumah yang masih menyembah berhala, dan dia nggak bisa lagi membantu tuan rumahnya untuk berpartisipasi dalam penyembahan berhala, itu pasti akan jadi masalah. Kalau Anda pedagang, dan Anda bertransaksi dengan orang yang menyembah berhala, dan orang yang menyembah berhala itu minta Anda menghormati dewanya, dia tidak lagi bisa berpartisipasi dan tidak lagi bisa bertransaksi. Nah, apa kesimpulannya? Nah, di sini saudara, kita bisa melihat bahwa jemaat di Tiatira itu apa? They compromise and became too adapted to the world. Mereka berkompromi dan menjadi sama dengan dunia. Ini yang terjadi, saudara. Nah, of course sekarang kalau kita tarik dalam dunia modern, semakin jarang orang yang masih menyembah berhala. Meskipun ada, ya saudara. Saudara, banyak orang yang mungkin masih menyembah berhala karena agamanya. Tetapi dalam dunia modern ini berbicara bukan hanya penyembahan berhala secara literal, tetapi cara dunia yang berdosa dan praktek yang menentang firman Tuhan itu ada di mana-mana. Kita dipaksa untuk tunduk sama praktek-praktek dan sistem dunia ini. Suap menyuap, korupsi, ngemplang pajak, melakukan hal-hal yang ilegal, melakukan hal-hal yang abu-abu. Kita semua dipaksa dalam hidup kita sehari-hari. Cara kita mencari nafkah untuk mengikuti cara dunia ini. Betul atau tidak, saudara? Untuk tunduk kepada ilah-ilah zaman ini. Untuk mengikuti budaya dunia. Toh semua orang juga melakukannya. Halo? Bukankah itu yang terjadi? Nanti juga Tuhan ampuni. It's okay. Tuhan tetap terima saya apa adanya. Dan akhirnya gereja tidak berani juga menegur orang-orang seperti ini. Gereja juga membiarkan. Dan gereja memberikan ajaran it's okay. Sehingga mungkin mereka beribadah pada hari Minggu. Tetapi dari hari Senin sampai hari Sabtu mereka berkompromi. Dan gak ada bedanya. Dan menjadi sama dengan dunia. Wow, ini yang sedang dikritisi oleh Yesus. Kalau sudah perhatikan, begitu banyak orang kecewa dengan orang Kristen. Karena apa? Etik kerjanya. Kenapa? Banyak orang Kristen menipu. Banyak orang Kristen main kotor. Banyak orang Kristen mengkhianati bisnis partnernya. Banyak, saudara. Ini persis seperti Tiatira. Saya bukan menghakimi hari ini, tetapi ini yang dikatakan firman Tuhan. Dan saya akan memberikan kabar baiknya kepada kita semua nanti. Tetapi kita perlu menyadari keadaan natur dosa kita. Nah, kemudian ini gereja yang pertama. Gereja yang kedua yang Yesus tulis surat adalah jemaat di Philadelphia. Tuhan Yesus akan mengkontraskan, kita akan mengkontraskan jemaat ini. Jadi yang pertama di Tiatira, yang kedua di Philadelphia. Ada di Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Karena jemaat Philadelphia adalah jemaat di mana Yesus memuji jemaat Philadelphia tanpa kritik. Luar biasa. Apa yang dipuji? Dipuji segala pekerjaan mereka. Dipuji bahwa mereka meskipun lemah, tetapi tetap menuruti firman dan tidak menyangkal Yesus. Nah, ini luar biasa. Nah, di sini tidak ada penyimpangan yang jelas diungkapkan, tetapi ada sesuatu yang menarik. Karena di ayat 9 dikatakan apa? Di ayat 9 dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Stop dulu, saudara, sampai di situ. Jemaat iblis, bahasa aslinya adalah synagogue of Satan. Synagogue of Satan. Kita teruskan. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku, Yesus, mengasihi engkau. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, saudara, mari sama-sama kita lihat synagogue of Satan.
jemaah iblis. Siapa mereka itu? Saudara, kadang-kadang kita ini kalau baca ya, hati-hati saudara. Untuk menafsirkan sesuatu. Kita harus mencari ayat Alkitab yang lain. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Kalau saudara bingung membaca sesuatu, bacalah ayat sebelumnya, bacalah perikop sebelumnya, atau bacalah ayat sesudahnya dan perikop sesudahnya. Kalau masih bingung, bacalah satu kitab. Kalau masih bingung, carilah korelasi-korelasi, footnote, dan ayat-ayat yang di-refer, yang dikutip di dalam kitab-kitab tersebut. Nah, kalau saudara perhatikan, di sini ada kata-kata, beberapa kata-kata yang muncul terus-terusan di Wahyu 3. Yaitu apa? Menutup pintu, membuka pintu. Yesus bilang, aku membuka pintu dan siapa yang membuka tidak boleh ada yang bisa menutup. Kalau aku sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Dan dikatakan, aku akan buka pintu. Nah, ini beberapa kali buka pintu. Dan synagogue of Satan, jemaah iblis, dibilang mereka menutup pintu. Nah, siapa yang menutup pintu? Kalau saudara perhatikan, Yesus pernah berbicara di Matius 23 ayat 13. Kepada siapa dia berbicara mengenai penutupan pintu itu? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup apa? Pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Itulah sebabnya saudara. Kalau sudah perhatikan di sini, Yesus berkata, aku buka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi ternyata synagogue of Satan atau jemaah iblis ini berbicara tentang sinagog yang menganiaya gereja, memberikan standar agama untuk dibebankan kepada orang-orang yang semestinya sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan karena sinagog itu menganiaya mereka dengan hukum-hukum Taurat, dengan Mosaic Law, dengan ceremonial law, upacara-upacara yang semestinya sudah tidak berlaku lagi. Dan berkata, diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman, itu tidak cukup. Kamu harus disunat, kamu harus mempersembahkan korban, kamu harus melakukan ini. Saudara, sounds familiar? Gereja modern hari ini begitu banyak sudah meninggalkan esensi Injil. Mereka kembali kepada hukum Taurat, mereka kembali kepada hukum agama, mereka kembali kepada cara-cara manusia. Mereka kembali kepada legalisme seperti yang dikatakan minggu lalu, saudara. Wow, ini merupakan suatu penyimpangan dari Injil Kristus. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 7 dikatakan apa? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu sebabnya Yesus ngomong begitu sama jemaat di Philadelphia. Kenapa? Karena Yesus ingin menghibur mereka. Selama ini mereka dibutakan, selama ini mereka dibebani oleh orang-orang yang menaruhkan beban hukum Taurat dan hukum agama. Itulah sebabnya di ayat 8a dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Behold, I have set before you an open door which no one is able to shut. Bahkan ayat 9-nya, saya nggak ada di sini, dibilang, nanti aku akan membuat semua sinagog iblis ini orang-orang akan tersungkur kepadamu. Dan biarlah mereka mendengar, I have loved you, aku mengasihi engkau. Jadi saudara, ini adalah gereja yang baik. Tetapi saudara, kalau kita meneliti lagi, ada suatu petunjuk yang mau disampaikan kepada Yesus, kepada kita. Disampaikan Yesus kepada kita melalui surat ini. Apa maksudnya? Dari tadi urusan buka tutup pintu ini apa? Saat ini pintunya terbuka dan Yesus sendiri yang buka pintunya. Saudara, pintu memang membicarakan mengenai keselamatan. Bahwa gereja Philadelphia diselamatkan dan Tuhan bersama dengan mereka. Di kitab Yohanes, Yesus sendiri juga berkata, akulah pintu. Rasul Paulus setiap kali berbicara tentang pintu, selain keselamatan, waktu Rasul Paulus berbicara pintu yang terbuka, maka pintu yang terbuka adalah suatu makna khusus. Maknanya apa? Maknanya adalah pintu di Philadelphia ini dapat mewakili pintu penginjilan dan penerangan iluminasi. Waktu kabar baik Injil itu diberitakan, orang yang mendengar Injil dapat bertobat. Jadi makna yang kedua selain keselamatan adalah
pintu terbuka ini adalah kesempatan untuk mengabarkan Injil, saudara. Nah, saudara, coba kita lihat. Kalau tadi jemaat Tiatira, mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Tetapi di dalam penderitaan dan penganiayaan itu mereka meninggalkan esensi Injil dan berkompromi dan mulai menjadi serupa dengan dunia. Jemaat Philadelphia adalah gereja yang baik. Mereka bertahan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penganiayaan. Tetapi ada sesuatu yang Yesus ingin sampaikan kepada kita semua melalui kitab ini, saudara. Melalui surat ini. Apa itu? Saudara, open door bicara tentang kesempatan untuk menginjil. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Dalam penderitaan dan penganiayaan jemaat Philadelphia, mereka mengisolasi diri. Mereka tidak lagi menginjil. They're no longer engaging the culture. Mereka tidak lagi menjadi garam. Mereka tidak lagi menjadi terang. Mereka sudah berhenti menginjil. Mereka mengisolasi diri. Karena mereka dianiaya. Maka mereka hanya menutup diri. Udah, kita jangan berhubungan sama orang lain. Nanti kita semakin dianiaya. Kita tenang saja, diam-diam. Sehingga iman mereka sangat private. Nah, ada orang yang bertanya sama saya, Pak, bukankah itu juga baik? Penginjilan penting. Tetapi pengenalan dengan Kristus dan bertahan dalam iman kan juga penting, Pak. Amin. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kita nggak perlu berdebat apakah penginjilan penting dan hubungan dengan Tuhan itu penting. Seperti salib ya saudara. Salib itu tidak bisa salib kalau tidak ada yang ke atas dan ke samping. Minggu lalu kita udah belajar begini. Semakin besar pengertian kita atas kasih Tuhan pada kita, semakin baik hubungan kita terhadap sesama. Prinsip yang sama ini bisa ditarik dengan penginjilan. Semakin besar kita sadar Tuhan bersama dengan kita dan mengasihi kita. Bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka semakin kita sadar we are saved by grace through faith. Apa yang terjadi? Maka semakin kita ingin membagikan kabar baik Injil, kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Benar ya saudara? Saya kasih contoh aja kalau saudara ya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saudara makan makanan enak. Kan sekarang gak bisa ke restoran. Saudara pesen online. Betul ya saudara? Karena saudara sudah lama gak makan restoran. Saudara akhirnya pesen makanan online. Dan saudara menikmati setengah mati. Apa yang terjadi? Saudara foto-foto. Saudara nge-tag teman-teman saudara. Saudara kirim teman-teman saudara. Ada yang bilang, wah itu kok kelihatannya enak. Saudara kirimin mereka. Kenapa? Saudara mengalami sesuatu yang bagus, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara ingin share kepada orang lain. Begitu juga Injil. Kalau saudara sadar bahwa di tengah-tengah penderitaan ada pemeliharaan Tuhan, di tengah-tengah kelemahanmu Tuhan menguatkan engkau, maka saudara nggak bisa stop untuk terus berbagi dan memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Saudara. Betul atau tidak? Saudara? Nah, apa yang terjadi? Penderitaan membuat mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan mulai bergeser dari esensi Injil. Sekali lagi, saya mengulang apa yang saya tadi katakan di awal. Penderitaan mengekspos kecenderungan dosa kita. Melalui penderitaan, kita jadi menjauh dari kasih karunia Tuhan, menjauh dari esensi Injil Kristus, atau mendekat, atau mengisolasi diri, atau saudara berkompromi. Bagaimana dengan saudara? Saudara yang mana? Apakah karena saudara dianiaya, saudara tidak mau dianiaya atau takut dianiaya? Saudara akhirnya menjadi sama dengan dunia. Saudara tidak mau menderita karena saudara tahu kalau saudara menunjukkan imanmu, nanti saudara kehilangan customer. Nanti saudara harus ganti kerjaan. Karena apa yang saudara lakukan membutuhkan sesuatu yang susah untuk dilakukan. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan dan etika Kristen. Saudara berkompromi dan menjadi sama dengan dunia. Atau mungkin saudara membuat iman saudara privat. Aku diam-diam aja. Oke? Nah, bagaimana kita mengkalibrasi hati dan mengubah pandangan kita hari ini? Nah, minggu lalu sudah bisa lihat di sini. Ini ada sebuah segitiga di mana Injil Kristus adalah di atas, di puncak gunung, dan di bawah dua lereng ini ada legalisme, ada antinomianisme. Legalisme berkata saya harus taat dulu supaya saya diterima oleh Tuhan. Antinomianisme berkata saya sudah diterima oleh Tuhan, maka saya tidak perlu taat. Kemudian yang atas
Injil Kristus sudah dijelaskan ya saudara ya, bahwa saya sudah diterima oleh Tuhan. Saya sudah diterima oleh Tuhan, maka saya mau taat dengan sukacita karena kasih-Nya yang besar. Nah, ini merupakan Injil Kristus. Nah, kalau saudara lihat ini, saya akan menambahkan hal-hal yang lain. Nah, saudara jangan lihat seperti ini, tetapi saudara coba lihat dari atas. Dari atas. Nah, dari atas tampaknya akan seperti ini. Ya, saudara bisa lihat ya. Jadi bayangkan ini cuma 2 dimensi gitu. Nanti saya mau saudara bayangkan ada sebuah piramid. Sehingga atasnya, puncak dari piramid tersebut tetap gospel center, Injil Kristus. Tetapi ada 4 lereng. Nah, 4 lereng ini yang pertama, yang kemarin minggu pertama ada legalisme dan antinomianisme. Ya saudara ya, kita bisa melihat. Nah kalau saudara menyimak minggu lalu, apa yang membuat orang ini bergeser dari Injil Kristus? Minggu lalu ada surat di jemaat Efesus dan Pergamus. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Jadi apa yang terjadi? Waktu mereka lupa akan kasih Tuhan, mereka mulai mengasihani diri sendiri. Kenapa kok orang bergeser dari gospel center kepada antinomianisme atau legalisme? Karena apa? Penderitaan, kesukaran, penganiayaan itu membuat self pity, mengasihani diri sendiri. Kemudian self pity ini menjadi apa? Self righteous, merasa benar, merasa mulia dan luhur. Untuk mengobati rasa susah kita tidak lihat Kristus tetapi lihat kepada diri kita sendiri. Our defense mechanism, kita mulai bermegah. Lihat, aku tetap bertekun. Oh, aku gak ngomel, aku tetap mengucap syukur. Oh, aku menderita bagi Yesus. Akhirnya kita menjadi sombong akan penderitaan kita, sombong akan kerohanian kita. Itu adalah kalau kita kembali kepada ini tadi, itu adalah legalisme. Tetapi juga di other side, saudara juga bisa seperti itu, saudara. Kalau yang tadi saudara pernah ketemu ya sama orang yang begitu kelihatannya rohani, tetapi terdengar sombong sekali gitu. Tetapi penderitaan juga bisa mendorong kita ke arah satunya. Oh, aku sudah berkorban begitu banyak. Aku loh sudah menderita buat Yesus. Aku dianiaya. Maka kalau aku korupsi sedikit ya gak apa-apa lah. Mestinya Tuhan ngerti lah. Kalau aku affair dikit, flirting dikit dengan cewek-cewek. Yuk kompromi sedikit gak apa-apa lah. Ya kan? Kan Tuhan berkenan sama aku bukan karena aku, tetapi karena Kristus. Nah, saudara ya, sudah mulai melihat ini ya. Bagaimana caranya untuk kembali? Kita melihat kepada Injil, kita memandang kepada Yesus. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi penderian Tuhan. Gak ada yang layak. Karena itu kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Mau sombong apa? Waktu kita melihat Kristus, kita gak layak. Tetapi kalau kita bisa dipelihara, kita diselamatkan, kita bisa tenang di dalam genggaman tangan Kristus. Kalau yang satunya bagaimana mungkin aku bisa menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang dibayar dengan begitu mahal di atas kayu salib. Aku sia-siakan dan berkompromi dengan dosa. Itu kayak gitu saudara. Nah ini minggu lalu. Nah saudara bisa bayangkan itu triangle-nya menjadi seperti ini. Nah minggu ini saya akan memberikan kepada saudara tambahan. Minggu lalu, legalisme dan antinomianisme. Jemaat Efesus, jemaat Pergamus. Yang puncaknya adalah Injil Kristus. Tetapi hari ini, saya akan menambahkan jemaat Tiatira yang berkompromi dan serupa dengan dunia. Dan jemaat Philadelphia yang meskipun gereja yang baik, tetapi karena penderitaan mereka menarik diri dan mengisolasi. Saudara, lihat ini. Ini merupakan suatu tension yang selalu terjadi di dalam gereja, di dalam hidup saudara, dan di dalam hidup saya. Betul atau tidak, saudara? Saudara yang mana? Mungkin saudara ada di arah ini. Antinomianisme, dan itulah sebabnya Anda berkompromi dengan dunia. Atau mungkin saudara ada di dalam legalisme. Dan saudara merasa bermegah. Tetapi pada saat yang sama karena saudara tidak mau dianiaya lagi. You keep your head down. Saudara nunduk aja, udahlah. Jangan terlalu menonjol, diam-diam aja. Akhirnya saudara menarik diri dan berisolasi. Tahukah saudara, semestinya gereja adalah terang dunia. Gereja adalah garam dunia. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah terang dunia? Kota di atas bukit, city on the hill cannot be hidden.
tidak bisa disembunyikan. Terang itu tidak bisa disembunyikan di bawah gantang, dikatakan itu. Dan biarlah engkau menjadi terang dunia. Tetapi waktu kita mulai bergeser, mulai tidak lagi memandang Kristus, kita memandang kepada diri kita sendiri, apa yang terjadi? Kita mulai bergeser ke sini atau ke sini. Saudara yang mana, saudara? Saudara tahukah saudara, ada sebuah quote yang berbicara dari R.C. Sproul. The only way the kingdom of God is going to be manifest in this world before Christ comes is if we manifest it by the way we live as citizen of heaven and subject of the king. Satu-satunya cara kerajaan Allah dimanifestasikan di dalam dunia ini sebelum Kristus datang adalah kalau kita memanifestasikannya dengan gaya hidup kita sebagai warga negara kerajaan surga. Dan menundukkan diri dalam pemerintahan sang raja dalam hidup kita. Betul atau tidak, saudara? Seringkali kita berusaha untuk menjadi undercover Christian. Gimana sih, ini susah banget ya kayaknya ya? Mudah kok. Saudara, saya pernah tinggal di Amerika begitu lama. Dan saya selalu ketemu dengan Indonesian community di tempat itu. Saudara-saudara bisa di Eropa, saudara bisa di Taipei, di Cina, saudara bisa di Prancis, saudara bisa di Rusia, saudara bisa dimanapun. Saudara perhatikan ya, saudara kalau pergi ke luar negeri, meskipun saudara ada di tempat-tempat yang keren. Saya pernah nih ya ketemu sama sebuah keluarga, mereka lagi vakansi di Prancis, saudara. Waktu saya ke kamar hotelnya mereka atau waktu saya lihat mereka itu lagi makan apa? Lagi makan abon, dendeng, sama sambal terasi, saudara. You can be in French, but you cannot get Indonesian out of you. Saudara bisa ada di Prancis, tetapi saudara tidak bisa mengeluarkan asalmu. Saudara, saya mau berbicara kepada saudara. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kamu. Kalau saudara adalah milik Kristus, maka semestinya identitas kita, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi semestinya ada sebuah natur yang membuat kita ingin untuk tidak hidup kompromi dengan dosa. Dan juga ada sebuah natur yang tidak bisa tidak, saudara harus untuk mengekspresikan kasih saudara. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, maka kita diajar untuk mengasihi orang lain. Karena Tuhan mengampuni kita, maka kita diajar untuk mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah melayani kita, maka kita diajar untuk melayani orang lain. Karena Tuhan sudah begitu baik sama kita, maka kita diajar untuk baik kepada orang lain. Karena Tuhan sudah begitu murah hati sama kita, itulah sebabnya kita ingin menjadi murah hati kepada orang lain. Itu yang menjadi esensi Injil, saudara. Kenapa? Waktu kita melihat ini, kenapa dari gospel centered ini kita bisa ke arah sini atau ke arah sana? Dan kalau saudara perhatikan kecenderungan saudara ada masing-masing. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya mau kasih tahu kenapa. Penderitaan, kesukaran, penganiayaan itu membuat kita jadi takut. Mendorong kita ke arah menarik diri, isolasi, atau serupa dengan dunia. Takut apa sih? Takut dianiaya. Takut kehilangan cuan, takut kehilangan customer, takut reputasi jelek, takut ditolak, takut dibilang intoleran, takut kalau kamu dibilang orang yang pemikirannya sempit, takut dianiaya. Yang satunya kompromi, takut dianiaya, makanya kamu kompromi, serupa dengan dunia. Yang satunya takut dianiaya, makanya kamu menarik diri, bersembunyi dan diam-diam saja, membuat imanmu silent. Penganiayaan akan membuat Anda menjadi murid Kristus yang tahan uji, yang menarik diri, atau malah yang berkompromi. Nah, saudara yang mana? Dari yang ini, saudara. Mana? Saudara kemana? Inilah sebabnya kalau kita tidak mengkalibrasi hati kita dengan Injil, kita bisa pelan-pelan melenceng dari esensi Injil yang sesungguhnya. Terlalu berasimilasi dengan budaya dunia. Saudara, sorry to say, many churches nowadays, banyak gereja hari ini sama persis dengan dunia. Bahkan yang dibicarakan sudah tidak ada lagi Yesusnya. Yang dibicarakan persis seperti motivasi-motivasi bisnis. Mereka sudah kompromi. Tetapi yang satunya, ada banyak juga gereja yang tidak relevan sama sekali. Mereka membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan hidup kita. Sehingga mereka menjadi aneh. Sehingga mereka menjadi ngeroh.
Sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa diajak untuk berbicara yang normal. Sehingga orang lihat mereka aneh. Itu mengisolasikan diri. Tetapi yang satunya persis seperti dunia. Coba saudara bayangkan. Ini terjadi di mana-mana. Kalau kita tidak mengkalibrasi hidup kita dengan Injil. Saudara, saudara tahu nggak? Sebenarnya Yesus pernah bicara di Yohanes 17. Ayat 14-16. Dia pernah berbicara begini. Aku telah memberikan. Ini adalah doa Yesus kepada Bapa di surga. Untuk kita. Gerejanya. Aku telah memberikan firman-Mu. Firman Bapa kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Kenapa? Karena mereka bukan dari dunia. Katakan kepada dirimu sendiri. Saya ini bukan dari dunia. Kenapa? Anda ciptaan baru. Sama seperti siapa? Sama seperti aku. Yesus juga bukan dari dunia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Yesus juga bukan dari dunia. Ayat 15. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Jadi mereka tetap ada di dunia. Tetapi mereka bukan dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bahkan Yesus bersyafaat supaya saudara meskipun dianiaya, saudara tidak celaka. Ayat 16, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Wow, saudara coba perhatikan ini. Yesus ngomong ini sampai 2 kali. Yesus ingin kita ada di dalam dunia, tetapi berbeda dengan dunia. Dunia yang penuh dengan kegelapan ini butuh terang. Dan terang itu ada di dalam kita. Karena Yesus ada di dalam kita dan Yesuslah terang dunia. Dunia yang penuh dengan kejahatan ini butuh kasih. Karena kita punya kasih, yaitu kasih Kristus yang sempurna. Saudara, kalau saudara perhatikan sepanjang sejarah, Anda akan melihat ada begitu banyak orang-orang Kristen, murid-murid Kristen yang membawa dampak yang luar biasa di dalam sejarah. Mereka hidup selfless, bukan selfish. Kalau kita saat ini menghadapi COVID-19, saya membaca banyak sejarah apa yang terjadi waktu pandemi wabah di Eropa di awal 1900-an. Orang-orang yang gak percaya Tuhan tuh banyak yang bahkan membuang keluarganya di jalan-jalan karena takut tertular wabah. Tetapi orang Kristen adalah orang-orang yang duluan menolong mereka. Menolong orang-orang yang tertular ini dan merawat orang-orang yang tertular ini. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang Kristen tersebut tertular penyakit ini gara-gara mau menolong. Dan akhirnya pun mati, saudara. Inilah kekristenan. Orang-orang yang murah hati. Kalau saudara masih ingat bagaimana zamannya Hitler, Nazi. Begitu banyak orang Kristen, orang Jerman Kristen yang menyembunyikan banyak orang Yahudi. Supaya mereka tidak dibunuh. Ada begitu banyak perjuangan-perjuangan civil right yang dilakukan oleh orang Kristen. Seperti Martin Luther King Jr. Itu dia adalah seorang reverend. Itu adalah kalau saudara lihat di dalam ini. Itu adalah orang-orang Kristen yang gospel center. Mereka tidak kompromi dengan dosa. Tetapi mereka juga tidak menarik diri di dalam isolasi. Ini luar biasa saudara. Saudara, saya berdoa supaya di akhir zaman ini. Di tengah-tengah kita mengalami penderitaan wabah COVID-19. Kita bisa sadar bahwa kita adalah gereja yang digerakkan oleh Injil Kristus. Kita engage with the culture. Kita tidak tinggal diam. Kita mau menjadi bagian dari solusi terhadap apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi pada saat yang sama kita tidak kompromi dengan dosa. Kita tetap berdiam dan tetap berdiri teguh. Dan tidak kompromi dengan dosa. Tetapi kita juga tidak mengisolasi diri. Tapi kita ada di luar sana untuk memberikan dampak bagi masyarakat sekitar kita. Amin saudara. Kalau kita tidak terus mengkalibrasi hati kita dengan Injil, maka kita akan mulai kehilangan esensinya. Nah saudara, mungkin saudara tanya, oke pastor, gimana caranya? How kita bisa tetap berada di dalam esensi Injil Yesus Kristus? Gimana? Nah saudara, jawabannya seperti saya bilang minggu lalu, is always look unto Jesus. Memandang kepada Yesus. Nah minggu lalu saya berikan kepada saudara cara memandang kepada Yesus ada 2. Ya. Look unto his life, lihat kepada hidupnya, bagaimana caranya dia memegang truth and love, itu minggu lalu. Tetapi juga lihat kepada karya keselamatan dan salibnya. Nah hari ini saya akan mengajak saudara melihat dari sudut pandang yang berbeda lagi. Melihat kepada Yesus itu bisa macam-macam saudara. Yang pertama, look for Jesus, look for Christ as you read the Bible. Temukan Kristus waktu kamu baca firman. Nah saudara, ini luar biasa banget saudara.
Sering kali kita berpikir bahwa Alkitab itu tentang kita. No. Kalau saudara mau tetap ada di tengah dalam Injil Kristus, pakailah kacamata Injil waktu saudara baca Alkitab. Kalau saudara perhatikan, saya mau mengingatkan saudara kepada Miracle of the Bible Gibeon Series, ya saudara. Alkitab itu 66 kitab, 40 penulis. Ditulis dalam 3 bahasa, ditulis di 3 benua, di 13 negara. Rentang waktunya 1500 tahun. Background penulisnya bermacam-macam. Dan mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Ada yang raja, ada yang hakim, ada yang nabi, ada yang nelayan, ada yang dokter. Wah, ada ratu. Wah, semuanya ada, saudara. Tetapi yang luar biasanya adalah ini. Menjadi kesatuan mahakarya. Satu tema sentral. Tentang apa? Karakter dan sifat Allah. Rencana penebusannya bagi umat manusia. Tanpa kontradiksi. Dan semuanya itu berbicara tentang siapa? Yesus Kristus. The star of the story is Jesus Christ. Anda dapat melihat semua tokoh-tokoh Alkitab. Semua patriark-patriark di perjanjian lama. Itu mengacu kepada the promise of Messiah. Messianic promise. Tentang seorang pembebas, penyelamat, namanya Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Saudara coba bayangkan, ribuan tahun rencana penebusan Allah untuk menebus saudara dan saya. Itu begitu ribet, begitu kompleks. Dan Tuhan dengan sabar melakukannya sampai anaknya sendiri masuk ke dalam sejarah manusia. Kalau sudah perhatikan tokoh Alkitab siapa? Musa, Daud, Nehemia, Esther, Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego. Itu berbicara tentang apa sih saudara? Mereka semua mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan umat. Mereka semua ada di istana dulunya, tetapi meninggalkan semuanya untuk menyelamatkan sebuah umat. Nehemia misalnya, dia ada di istana raja, tetapi dia meninggalkan itu semua sehingga dia pergi ke Yerusalem yang sedang ada di dalam keadaan reruntuhan. Esther misalnya, dia ada di istana raja, tetapi ada plot untuk membunuh seluruh umat Yahudi. Maka di situ dia memberanikan diri, mempertaruhkan nyawanya untuk berbicara kepada sang raja, Raja Ahasiweros, supaya umat Yahudi tidak jadi dibunuh. Malah orang-orang yang berkhianat ini akhirnya dihukum. Mirip cerita siapa, saudara? Kalau saudara lihat di Filipi 2, itu cerita siapa? Allah, Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengambil rupa, mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi manusia. Menjadi seorang hamba, taat sampai mati. Mati di mana? Di kayu salib. Yesus yang paling mulia lahir di palungan. Yesus yang paling mulia rela untuk menjadi hina. Untuk siapa? Menyelamatkan kita semua yang berdosa. Ini bicara tentang Yesus. Daud itu siapa? Yesus adalah Daud yang sempurna. Musa itu siapa? Yesus adalah Musa yang sempurna. Esther itu siapa? Oh, Yesus adalah Esther yang sempurna. Nehemia itu siapa? Yesus adalah Nehemia yang sempurna. Saudara bisa melihat ini semua. Itulah sebabnya saya senang dengan quote ini yang ditulis oleh John Piper. I love the Bible the way I love my eyes. Not because my eyes are lovely, but because without them I can't see what's lovely. Saya sangat menyukai Alkitab seperti saya mengasihi mata saya, bukan karena mata saya bagus atau indah, tetapi tanpa mata saya tidak dapat melihat sesuatu yang indah. Dia bilang apa? Without the Bible I could not see the light of the gospel, of the glory of Christ. Without the Bible I could not know the unsearchable riches of Christ. Tanpa Alkitab saya tidak bisa melihat terang Injil dan kemuliaan Kristus. Tanpa Alkitab saya tidak bisa mengenal kekayaan Kristus yang tiada taranya. Saudara, di akhir zaman ini pada waktu saudara menghadapi COVID-19, apakah saudara mencari kebenaran tentang siapa yang sudah menyelamatkan saudara? Apakah saudara baca Alkitab saudara, ataukah saudara cuma cari baca Alkitab untuk membuat saudara sukses atau untuk membuat saudara mendapatkan terobosan? Itu gak apa-apa. Tetapi kalau itu motivasi, itu sangat cetek saudara. Biarlah saudara mencari siapa Kristus. Temukan dia. Dan waktu saudara menemukan Kristus, hatimu berkobar-kobar.
Engkau tidak lagi bergeser ke kiri atau ke kanan. Engkau ada di tengah karena saudara sadar siapa saudara. Saudara ingat identitas saudara. Yang kedua, look at how Jesus endured the cross. Lihatlah bagaimana Yesus dengan tekun menanggung salib. Minggu lalu kita membaca di Ibrani 12 ayat 1b sampai 2a. Saya akan bacakan buat saudara dan kita akan teruskan sampai ayat keduanya sampai habis. Kemarin cuma 2a saja. Marilah kita menanggalkan beban, semua beban dan dosa. Minggu lalu saya bicara apa? Beban itu bicara tentang legalisme, dosa, antinomianisme yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, di sini poin saya. Yang dengan apa? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bahasa Inggrisnya, who for the joy that was set before him endure the cross, despising the shame. Despising the shame. Saudara, bagaimana kita bisa kembali dikalibrasi? Waktu saudara dianiaya, waktu saudara mulai gak kuat, saudara mulai lemah, saudara mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri. Pandang kepada Yesus, bagaimana melihat ketekunan Yesus, bagaimana Dia tekun menanggung dosa, menghadapi penganiayaan. Dia mengabaikan semuanya, rela menanggung kehinaan. Saat itulah saudara melihat, wow, Yesus membayar mahal sekali. Kita dimampukan untuk bisa berdiri teguh, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita sadar bahwa Sang Penyelamat kita sudah melakukannya lebih dulu. Dia melakukan pelayanannya di bumi. Saudara tahu Yesus bisa menghindari melakukan itu semua. Dia bisa menghindari penganiayaan. Bahkan Dia pernah bilang sama Petrus, aku bisa manggil malaikat dari langit dan beribu-ribu malaikat itu akan menyelamatkan aku. Tetapi Yesus tidak mau. Kristus melakukan semuanya itu karena Dia mengasihi kita. Dia rela menanggung semuanya itu. Yesus sabar menanggung penderitaan bagi kita. Dan apa yang menjadi penghiburan? Dikatakan apa? Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Yang menghibur Yesus adalah sukacita bahwa rencana penebusan Allah atas saudara dan saya digenapi waktu Dia berkata sudah selesai. Waktu saudara lihat ini, saudara bisa terhibur. Saudara hilang rasa takutmu. Kenapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi jadi pembelamu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menjadi penebusmu. Dan Dia bukan menebusmu dengan emas perak, tapi pakai darahnya sendiri. Saudara dengarkan saya. Adam tahu dia harus taat. Adam adalah bapak kita yang gagal dan gara-gara dia kita semuanya berdosa. Adam tahu bahwa dia harus taat dulu untuk tetap hidup. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa gagal dan mati rohani. Betul ya saudara? Gagal. Kalau kita ngomongin Yesus, Yesus adalah Adam yang kedua. Yesus tahu saat Dia taat kepada Allah Bapa, justru hukuman Bapa, murka Bapa, penolakan Bapa ditimpakan atas Dia. Tetapi Yesus dengan setia menjalani itu semua. Adam gagal, Yesus memastikan apa yang Adam tidak bisa lakukan, apa yang saudara dan saya tidak mampu selesaikan, Dia yang menyelesaikan. Itulah sebabnya waktu saudara lihat salib, waktu saudara melihat ketekunan Yesus, Kristus ditolak supaya kita diterima. Kristus dihukum supaya kita diampuni. Kristus mengalami maut supaya kita menerima hidup. Kristus jadi hina supaya kita yang hina ini menjadi berharga. Kristus dikutuk supaya kita diberkati. Inilah Injil. Saudara, tidak ada orang yang pernah ditolak Allah karena begitu taat terhadap Allah. Tidak ada orang yang pernah ditolak Tuhan karena begitu setia kepada Tuhan selain pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Itulah bukti kasih-Nya yang besar.
Allah Bapa memperlakukan Allah Anak seperti pendosa yang besar, agar kita, pendosa besar yang sesungguhnya itu, dapat diperlakukan sebagai anak-anak Allah. Waktu saudara sadar akan hal itu, rasa takutmu hilang. Waktu engkau sadar akan hal itu, penderitaan, penganiayaan, penolakan yang diberikan oleh dunia kepadamu, itu tidak akan membuat engkau berkompromi. Penolakan orang-orang yang ada di sekelilingmu tidak membuat engkau mengisolasi diri. Tidak lagi membuat engkau takut. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang menerimamu jauh lebih berharga, jauh lebih besar, jauh lebih indah. Waktu kita melihat kasih-Nya yang besar, ketakutan kita menjadi sirna. Amin saudaraku. Saya akan tutup dengan sebuah ayat 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Kalau kasih dari Allah itu berada di dalam hati kita, berarti kita tidak akan takut lagi kepada hukuman Allah. Karena kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang masih takut diadili oleh Allah, berarti dia masih menganggap dirinya layak dihukum. Jadi orang yang takut seperti itu belum mengalami kasih Allah yang sempurna itu. Kalau hari ini saudara berkompromi, kalau hari ini saudara menarik diri, mengisolasi diri dan membuat imanmu menjadi iman yang sembunyi-sembunyi, mungkin karena engkau takut. Tapi biarlah engkau tidak dicekam oleh ketakutan, tapi pandang kepada Yesus. Temukan Yesus pada waktu engkau baca Alkitab. Temukan keindahan Yesus akan membuat rohmu berkobar-kobar. Di situ kasih Kristus akan nyata. Kasih Kristus akan seperti air terjun yang mengalir, yang membuat hatimu begitu basah, sehingga kau tidak takut lagi, tapi hatimu aman. Kau memiliki shalom, kasihmu yang mula-mula diperbaharui. Amin saudara.